Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan tani, teman tani, dimanapun kawan tani teman tani berada, petani cabai maupun petani padi. Di kesempatan kali ini saya tampil beda dengan membuat video tentang pertanian padi atau tanaman padi kawan-kawan. Karena ada yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman tani tentang budidaya tanaman padi hibrida ya teman-teman ya. Sejujur-jujurnya agar bisa bermanfaat untuk bolo tani dimanapun berada. Apa saja yang ingin saya sampaikan, jangan di skip videonya biar tidak gagal paham dan bisa dimengerti. Karena ini adalah pengalaman di lapangan. Saya tidak sok pintar, saya mengetahui ini dari saya menanam padi hibrida ini. Yuk ikuti terus videonya. Ini adalah padi hibrida jenisnya Supadi 56 kawan-kawan. Cuma yang di sini ini adalah padi hibrida Supadi 56, bukan F1-nya, melainkan F2 atau turunan. Banyak kawan-kawan tani padi hibrida Supadi tidak bisa diturunkan. Banyak kawan-kawan tani di channel YouTube berbilang seperti itu. Tapi menurut saya kawan-kawan ya, padi hibrida Supadi ini bisa diturunkan, cuma hasilnya kurang maksimal. Jika dibilang rapat, padi hibrida Supadi turunan jika perawatannya tepat, rapat kawan-kawan. Cuma tidak serentak. Jadi tinggi pendek kawan-kawan. Nah ini saya itu penasaran ya teman-teman tani, karena banyak yang bilang di channel YouTube padi hibrida itu tidak bisa diturunkan. Untuk tampilannya memang jelek kawan, tapi bisa diturunkan, imbang seperti padi inbreed biasa tampilannya. Apa buahnya enggak banyak kawan, banyak sekali buahnya, gembel. Nah ini padi Supadi yang turunan ya kawan-kawan ya teman tani. Yang sebelah sini ini adalah Supadi turunan F2 nya. Nih tampilannya seperti ini kawan tani. Nah jika dibandingkan dengan mapan F1, karena saya juga menanam padi hibrida mapan F1 dalam satu lokasi. Nah ini mapan F1 dan ini Supadi turunan. Coba kita lihat yang mapannya ya kawan-kawan ya. Memang bagus yang F1 kawan-kawan. Jadi kalau ada channel menurut saya padi hibrida tidak bisa diturunkan, itu menurut saya salah ya. Karena saya sudah membuktikan bisa diturunkan. Nah ini mapan yang F1. Memang tampilannya kalau F1 itu luar biasa kawan. Jadi teman-teman yang ingin mencoba menurunkan padi Supadi turunan itu tidak masalah ya. Anakannya banyak tidak? Banyak. Apakah mengisi sampai pangkal? Mengisi kawan-kawan. Apakah malainya terlalu pendek? Tidak kawan, standar kawan, tapi memang kurang panjang. Nah ini mapan yang asli kawan. Kalau ada modal lebih, saran saya mending tanam yang asli. Kalau tidak ada alternatif, pakai Supadi turunan juga tidak masalah, atau mapan turunan. Tapi saya belum pernah mencoba mapan turunan ya kawan-kawan ya. Saya hanya mencoba Supadi saya turunkan. Nah ini mapannya ini kawan. Ini padi mapannya. Oke kawan tani ya, jangan lupa di like dan di subscribe, komen di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Seperti ini tampilannya, semoga hasilnya maksimal kawan-kawan. Nah ini yang di sini nih padi mapan semua, saya menanam hanya 2 kilo kemarin kawan-kawan, dan malainya bening, panjang-panjang kawan-kawan.
mantap sekali, rapat. Semoga hasilnya bisa maksimal. Padinya bagus sekali. Yang ingin menanam padi mapan dan supadi sejenis kawan, tapi untuk ketinggian batang itu lebih tinggi mapan daripada dibandingkan supadi. Kalau supadi agak pendek ya kawan-kawan ya. Untuk anakan supadi dan mapan itu menurut saya sama. Cuma untuk daun bendera lebih panjang mapan menurut saya kawan-kawan ya. Untuk jenis gabahnya mapan lebih panjang kawan-kawan ya, lebih panjang. Kalau supadi lebih gemuk, ya hampir sama lah kawan-kawan ya. Menurut saya hampir sama untuk bulirnya. Tingkat kerapatan menurut saya kalau di musim rendeng menurut saya sama kawan-kawan. Nah, kita lihat 32 milik tetangga. Yang ingin tahu 32 ya kawan-kawan ya. Nah, ini 32-nya milik tetangga, milik tetangga saya kawan-kawan ya. Ini adalah 32 PD Jum PD ya. Inpari 32 PD atau kebomas itu ya. Nah, ini bulirnya seperti ini. Coba kita bandingkan dengan mapan ya kawan-kawan ya. Nah, ini PD kawan-kawan ya. Ini PD dan ini mapan. Yuk saya jatuhkan kawan-kawan ya. Nah ini ini yang sebelah kiri ini mapan kawan-kawan, yang sebelah kanan itu 32 lebih panjang mapan kawan-kawan. Nah ini ya, ini kawan-kawan ya, lebih panjang mapan tapi tidak jelas kawan-kawan. Nah itu yang panjang mapan, yang pendek gemuk itu adalah 32 kawan-kawan. Dan untuk tingkat kerapatannya menurut saya lumayan bagus. Nah ini 32, yang ini mapan. Kawan-kawan bisa menilai sendiri. Ini mapan, ini 32. Nah, seperti itu. Nah ini mapannya seperti ini tampilannya kawan-kawan. Lokasi 5000 meter persegi. Semoga hasilnya melimpah dan berkah kawan-kawan. Untuk rawatannya saya hanya memupuk dengan Ponska dan Orea saja kawan-kawan, dan saya hanya menggunakan kalsium, Ultradap, MKP, dan pupuk mikro nano super yang saya ciptakan sendiri. Dan ini hasilnya kawan-kawan. Semoga bisa melimpah ruah. Oke, sampai di sini dulu videonya ya kawan-kawan ya. Semoga yang ingin menanam padi hibrida supadi turunan bisa mendapatkan referensi dari channel saya. Intinya 70% menurut saya bisa diturunkan. Jadi jangan ragu untuk menurunkan padi hibrida supadi 56 ya, yang turunan. Karena kalau yang asli mahal ya bibitnya kawan-kawan ya. Oke, saya pamit undur diri, semoga memberikan wawasan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada petani yang sempurna kawan-kawan ya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jadi tidak ada salahnya kita mencoba sesuatu yang baru.